Dialog Sunan Kalijogo dengan Nabi Khidir dalam Suluk Linglung. Ikutilah petunjukku sekarang ini. Engkau telah berusaha menjalankan petunjuk gurumu Sunan Bonang yang menyuruhmu menuju kota Mekah dengan keperluan naik haji. Maka ketahuilah olehmu, makna tugas itu ialah sungguh sulit menjalankan liku-liku kehidupan ini. Janganlah pergi jika belum tahu yang kau tuju, dan janganlah makan jika belum tahu rasanya yang dimakan. Janganlah berpakaian jika belum tahu kegunaan berpakaian. Lebih jelasnya, tanyalah sesama manusia sekaligus dengan kesamaannya. Jika sudah jelas, maka lakukanlah. Demikianlah seharusnya hidup itu. Ibarat ada orang dari gunung akan membeli emas oleh tukang emas, meskipun diberi kuningan, tetap dianggap emas logam mulia. Demikianlah pula dengan orang berbakti. Bila belum yakin benar pada siapakah yang harus disembah. Yang kami dengar, akan kami laksanakan apapun jadinya nanti. Siapakah nama Tuan? Mengapa di sini sendirian? Sesungguhnya saya ini Nabi Khidir. Syekh Maloyo ketika mendengar itu spontan duduk berlutut mohon belas kasihan. Setelah mendapati kenyataan, Nabi Khidir betul-betul serba tahu yang tersimpan di hatinya. Dengan duduk bersila dia berkata, Saya menghaturkan hormat sedalam-dalamnya kepada Tuan junjunganku, dan mohon petunjuk serta perlu dikasihani. Saya juga tidak tahu benar tidaknya pengabdianku ini. Tidak lebih bedanya dengan hewan di hutan, itu pun masih tidak seberapa bila mau menyelidiki kesucian diriku ini. Dapat dikatakan lebih bodoh dan dungu serta tercela. Ibarat keris tanpa kerangka, dan ibarat bacaan tanpa isi tersirat. Syekh Maloyo meminta kasih sayang, memohon keterangan yang jelas. Jika kamu berkehendak naik haji ke Mekah, kamu harus tahu tujuan yang sebenarnya menuju ke Mekah itu. Ketahuilah, Mekah itu hanya tapak tilas saja, yaitu bekas tempat tinggal Nabi Ibrahim zaman dahulu. Beliaulah yang membangun Ka'bah Masjidil Haram, serta yang menghiasi Ka'bah itu dengan benda yang berupa batu hitam Hajar Aswad yang tergantung di dinding Ka'bah tanpa digantungkan. Apakah Ka'bah itu yang hendak kamu sembah? Kalau itu yang menjadi niatmu, berarti kamu sama halnya menyembah berhala atau bangunan yang dibuat dari batu. Perbuatanmu itu tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh orang kafir, karena hanya sekedar menduga-duga saja wujud Allah yang disembah, dengan senantiasa menghadap kepada berhalanya. Oleh karena itu, biarpun kamu sudah naik haji, bila belum tahu tujuan yang sebenarnya dari ibadah haji, tentu kamu akan rugi besar. Maka dari itu, ketahuilah,
bahwa Ka'bah yang sedang kau tuju itu bukannya yang terbuat dari tanah atau kayu, apalagi batu. Tetapi Ka'bah yang hendak kau kunjungi itu ialah sebenarnya Ka'bah Tuwah, Baitullah, Ka'bah Allah. Demikian itu sesungguhnya iman hidayah yang harus kamu yakini dalam hati. Timbullah hasrat kehendak Allah untuk menjadikan terwujudnya dirimu. Dengan adanya wujud dirimu menunjukkan akan adanya Allah dengan sesungguhnya. Allah tidak mungkin ada dua, apalagi tiga. Siapa yang mengetahui asal-muasal kejadian dirinya, saya berani memastikan bahwa orang itu tidak akan membanggakan dirinya sendiri. Bagi orang-orang yang senang membicarakan dan memuji dirinya sendiri, akan dapat melemahkan semangat usahanya. Antara tidak dan iya penuh dengan kebimbangan. Sedang yang dimaksudkan dengan jauhar budi atau mutiara budi ialah bila sudah mengetahui maksud dan budi iman, yang menjalankan segala tingkah laku dengan didasari keimanan kepada Allah. Alif tercipta karena sudah menjadi ketentuan yang sudah digariskan. Sesungguhnya alif itu tetap kelihatan apa adanya dan tidak dapat berubah. Itulah yang disebut alif. Adapun bila terjadi perubahan, itulah yang disebut alif adi, yang menyesuaikan diri dengan keadaannya. Mutiara awal kehidupan atau jauhar awal yang dimaksudkan ialah kehidupan tempo dahulu adalah benar-benar terjadi sebagaimana tinja junub dan jinabat. Jauhar awal ibarat bebauan atau aroma akan tiba saatnya, tidak boleh tidak, akan kita laksanakan dan rasakan di dalam kehidupan kita di dunia. Jelasnya, kehidupan yang telah digariskan sebelumnya oleh jauhar itu telah memuat garis hidup dan mati kita. Segalanya telah ditentukan di dalam jauhar awal. Yang kami dengar, akan kami laksanakan apapun jadinya nanti.